Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita terus datang pada Tuhan. Kita mendekat, memberi waktu yang terbaik untuk memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di hadapan Engkau ya Tuhan. Sore hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami ingin menemui wajah-Mu ya Tuhan. Mari jumpai setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Engkau hadir ya Tuhan di tengah-tengah ibadah kami, dimanapun kami berada. Kiranya Engkau hadir ya Tuhan untuk melawat menjamah kami, menyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Lewat pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu, biar tidak sia-sia begitu saja, tetapi biarlah Roh-Mu hadir untuk mengalir, menjamah kami ya Tuhan, menyenangkan-Mu ya Tuhan, lewat penyembahan kami. Mari ya Bapa, biarlah ibadah ini tidak sia-sia begitu saja. Kami akan dengar firman-Mu juga ya Tuhan. Biar apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu menjadikan berkat kekuatan bagi setiap umat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan memuji menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Sama-sama katakan, kita datang ke hadirat-Nya, masuk dalam tempat kudus-Nya. Ku beri korban syukur, pujian dan sembah, hormat bagi-Mu Yesus. Tuhan Allah hadir di sini, bertata atas pujian kami. Allah bangkit dan semua musuhnya terserang. Mari kita bersorak. Kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat. Kuasa-Nya sungguh dahsyat. Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatan-Nya dahsyat. Allah kita dahsyat. Amin Tuhan. Kita datang ke hadirat-Nya, masuk dalam tempat kudus-Nya, tempat kudus-Nya. Ku beri korban syukur, pujian dan sembah, hormat bagi-Mu Yesus. Tuhan Allah hadir di sini, Dia bertata atas pujian kami, bertata atas pujian kami. Allah bangkit dan semua musuhnya terserang. Mari kita bersorak. Katakan, hei, Allah kita dahsyat. Kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat. Kuasa-Nya
kita bersorak. Hey, Allah kita dahsyat, kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, kuasa-Nya dahsyat, sungguh dahsyat. Ya Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatan-Nya dahsyat. Allah kita dahsyat, Allah kita dahsyat, Allah kita dahsyat. Kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, kuasa-Nya sungguh dahsyat. Ya Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatan-Nya dahsyat. Allah kita dahsyat. Sekali lagi, Allah kita dahsyat. Amin Tuhan, haleluya. Kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat. Kuasa-Nya sungguh dahsyat. Ya Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatan-Nya dahsyat. Allah kita dahsyat. Dia Tuhan, Dia Raja, ya Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatan-Nya dahsyat. Allah kita dahsyat, dahsyat, dahsyat. Allah kita dahsyat. Amin, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Dia Allah yang besar, Allah yang mulia, layak ditinggikan melebihi apapun. Haleluya. Dengan segenap hati kami memuji Engkau ya Tuhan. Segenap jiwa kami bernyanyi untuk-Mu Tuhan. Mari katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau
bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Amin, haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu, Tuhan. Amin, haleluya. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sekali lagi katakan, besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya, haleluya. Haleluya, Jesus. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau besar dan mulia Tuhan. Ku diberi kuasa. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan, diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus. Amin, haleluya. Kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh
sembah dan pujian kami. Hanya Engkau lah yang layak Tuhan. Jesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja,
Engkau Tuhan. Haleluya. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu Yesus Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji, Yesus layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji, Yesus layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu. Amin. Segala pujian bagimu, sebab namamu besar. Namamu besar dan layak dipuji, Yesusku layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Yesus nama besar, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Tiap-tiap kali Engkau memberi kesempatan untuk kami datang kepada Engkau. Karena kami sungguh menyadari tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apapun Tuhan. Kami mau belajar mengutamakan Engkau di atas segala-galanya ya Tuhan. Ada banyak hal yang kami tidak mengerti, ada banyak hal yang kami enggak paham dengan kehidupan ini. Tetapi perkataan-Mu menjamin kehidupan kami
Perkataan firman-Mu Tuhan meneguhkan kami, mengkuatkan kami Tuhan, membawa kami Tuhan untuk mengerti rencana-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Urapi kami semua, umat-Mu dimanapun kami berada dan tinggal. Urapi kami hamba-Mu yang akan melayani dengan kuasa urapan ilahi yang datang dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, sore hari ini saya bersyukur kepada Tuhan diberikan kesempatan sekali lagi untuk kita bisa melayani, untuk saya secara pribadi bisa melayani firman Allah, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara, kalau kita melihat bagaimana keadaan zaman hari-hari ini, peperangan sedang terjadi di mana-mana, kesulitan sedang melanda setiap manusia, setiap lapisan masyarakat, dari kalangan atas, menengah, ke bawah sampai yang paling bawah. Dari kota-kota yang besar sampai di pelosok tanah air ini, kesulitan selalu melanda dan terjadi di mana-mana. Oleh sebab itu saudara, apa yang kita buat? Saya hanya rindu menyampaikan di masa yang sulit ini, di masa yang sukar ini, mari kita ingat firman Tuhan. Mari kita ingat perkataan Tuhan yang disampaikan kepada kita umat manusia, secara khusus kepada setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Saudara, tidak bisa dipungkiri, kesulitan dan terus ada dan terus semakin ada. Masalah kesulitan dan pencobaan akan selalu ada dan tidak akan pernah berhenti. Kita akan terus mengalaminya, namun saudara, Tuhan Yesus sudah menjamin di dalam hidup kita. Tuhan Yesus sudah menolong dalam hidup kita. Dia berjanji menyertai kita sampai pada akhir zaman. Berarti Dia akan menyertai kita sampai hari kesudahannya, di mana Dia datang kedua kalinya. Dia akan terus menyertai kita kalau kita bertahan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya rindu membacakan firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-29, dan nanti juga disambung dengan Lukas 12 ayat 6 dan 7. Ini ayat yang sama, tetapi ini sungguh-sungguh memberkati saya dan ada banyak pengalaman yang saya alami melalui firman Tuhan ini. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Ayat 30. Dan kamu, rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. 31. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Lukas pasal 12 ayat 6 dan 7 mengatakan demikian. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Tadi di ayat Matius, di Injil Matius 2 duit saudara ya. 2 ekor seduit. Tetapi di sini dikatakan dijual 5 ekor 2 duit. Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Ayat 7, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara sekalian, yang ingin saya katakan, kalau burung saja yang harganya sangat murah, kemudian saudara, rambut di kepala kita terhitung dan tidak sehelai pun jatuh ke tanah, rontok tanpa kehendak Tuhan. Saudara, membuktikan betapa perhatiannya Tuhan kepada setiap kita. Saudara, burung pipit yang harganya sangat murah saja, mungkin malah orang dikasih aja nggak mau, saudara, tetapi diperhatikan oleh Tuhan,
tidak dibiarkan jatuh ke bumi di luar kehendak Tuhan. Saudara, Tuhan pegang janjinya. Dia tidak akan menjatuhkan burung itu tanpa kehendaknya. Saudara, kemudian rambut di kepala kita terhitung semuanya. Saudara, saya percaya tidak ada seorang pun di antara saudara yang pernah menghitung jumlah rambut di kepala saudara. Termasuk saya, apalagi saya, rambut belakang saya tidak ada, alias budak, saudara. Walaupun sedikit seperti ini, saya tidak pernah menghitungnya. Dan saya hanya merenungkan bahwa rambut saya ini sedikit sekali. Kalau toh dihitung ada yang mau menghitungnya, pasti dia bosan. Dan tidak mungkin bisa menghitung jumlah rambut saya. Berapa jumlahnya yang sedikit ini. Saudara, betapa Allah teliti terhadap hidup kita. Sampai rambut di kepala kita terhitung semuanya. Dan juga dikatakan, jangan sampai kita, saudara, takut menghadapi semuanya itu. Dikatakan, sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara sekalian, mari kita mau belajar merenungkan firman Tuhan ini. Kesulitan-kesulitan yang datang dalam hidup kita memang tidak akan pernah berhenti, akan selalu ada. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang tak hidup tanpa kesulitan. Saya percaya orang yang paling kaya dan paling miskin pun pernah, bahkan mungkin sering mengalami yang namanya kesulitan dan kesukaran. Kesulitan, kesukaran yang kita alami berbeda-beda bentuknya. Bermacam-macam persoalan yang kita hadapi. Namun sekali lagi mari kita ingat firman Tuhan ini. Ingat perkataan Tuhan ini. Bahwa kalau burung yang kecil, yang mungkin di mata manusia tidak ada harganya. Harganya seduit berapa, saudara? Tetapi tetap diperhatikan Tuhan. Tidak akan jatuh ke bumi tanpa kehendak Bapamu di surga. Tanpa kehendak Tuhan. Apatah lagi kita ciptaan Tuhan yang paling mulia. Tuhan tidak akan pernah menghendaki keburukan di dalam hidup kita. Kalau kita mengalami kesulitan persoalan kehidupan, saudara, itu biasa dan memang harus kita alami. Dan memang Tuhan yang akan menolong kita. Dia siap membantu kita. Saudara, kalau Tuhan gak kehendaki, itu tidak akan pernah terjadi. Kalau kita mengalami kesulitan, saudara, saya pastikan saudara tidak akan selamanya mengalami kesulitan itu. Pasti Tuhan siapkan jalan keluar. Pasti Tuhan siapkan pertolongan secara ajaib yang saudara dan saya tidak akan mengetahuinya. Bagaimana cara Tuhan menolong kita. Saudara sekalian, melalui firman Tuhan ini saya sadar. Saya diizinkan Tuhan untuk pergi ke Israel. Di sana terjadi peperangan antara Israel, Amerika, dan Iran. Saya berada di tengah-tengah peperangan itu. Dan saya bersyukur dilalukan dari rudal-rudal yang sedang diluncurkan di atas kepala saya dan para tim, para anggota tur yang ada. Dan saya menikmati pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan saya bisa pulang ke Indonesia. Itu semua tidak lepas dari pertolongan Tuhan yang luar biasa melalui orang-orang yang Tuhan siapkan menolong saya dan anggota tur yang lainnya. Dengan caranya yang ajaib, bantuan dari KBRI, bantuan dari banyak orang, sehingga kami bisa keluar dari arena peperangan. Saudara,
Memang pada waktu itu ada ketakutan, ada kegentaran. Tetapi ketika diingatkan firman Tuhan, ada pujian yang keluar dari hati, menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, diingatkan janji Tuhan, maka kami semua diteguhkan, dikuatkan bahwa Tuhan pasti membawa kita pulang dari arena ini, arena peperangan. Saudara, dan saya juga memperhatikan bagaimana Tuhan memperhatikan saya secara pribadi. Ketika ada di sana, saya pada pulangnya campur tangan Tuhan yang luar biasa. Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Masalah makanan, masalah keuangan, Tuhan siapkan begitu rupa. Saya jadi ingat firman Tuhan ini. Kalau burung yang kecil saja diperhatikan, apatah lagi saya sebagai hambanya, anaknya yang dicintainya, biji kepunyaan Tuhan, biji matanya, umat kesayangan Tuhan. Saya pastikan, saya pasti ditolong oleh Tuhan. Saudara, mari kita mau belajar dari firman Tuhan ini. Kalau dalam Lukas tadi mengatakan begini, Lukas 12 ayat yang ke-6, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Nah, saudara ingat, saudara, tadi dikatakan kalau di Matius tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Tuhan. Tapi di Lukas ini dikatakan tidak seekor pun daripadanya, dari burung-burung pipit itu, saudara, akan dilupakan Allah. Saudara, kalau burung pipit yang kecil, saudara, mungkin di mata manusia, orang pencinta burung itu tidak ada harganya. Tidak ada harganya sama sekali. Harganya murah sekali. Tetapi hal yang semurah itu pun, yang kecil itu, saudara, tidak dilupakan oleh Allah. Apalagi saudara dan saya sudah dipastikan tidak akan pernah dilupakan. Nanti ada ayat firman Tuhan, ayat yang terakhir kita akan baca. Tidak dilupakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara sekalian, apa yang menjadi pergumulan saudara saat ini, hari-hari ini, ingatlah saudara, kita tidak akan jatuh ke bumi, tidak akan jatuh terpuruk di luar kehendak Tuhan. Kita tidak akan hancur, kita tidak akan rugi, kita tidak akan mengalami penderitaan, saudara, di luar kehendak Tuhan. Saudara sekalian, mengertilah akan firman Tuhan ini, perkataan Tuhan. Ini pengajaran Yesus kepada murid-muridnya. Saudara, kalau saudara baca di ayat sebelumnya, pasal sebelumnya, memang Yesus lagi mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat sampai mereka mencari cara bagaimana menangkap Yesus. Oleh sebab itu Yesus mengajarkan kepada murid-murid jangan takut ya kepada mereka. Tetapi kita diajar juga tidak takut menghadapi kehidupan ini. Karena perhatian Tuhan kepada anak-anaknya, perhatian Tuhan kepada setiap kita, umat pilihannya, biji mata kesayangan Tuhan. Saudara, saya percaya, mungkin ada saudara yang merasa aku ditinggalkan Tuhan. Ada yang merasa aku tidak dipedulikan oleh keluargaku. Aku merasa tidak dipedulikan oleh sahabat-sahabat dan temanku. Tetapi saudara, jangan pernah putus asa dan tawar hati. Ada pribadi yang senantiasa memperhatikan saudara dan saya, yaitu Tuhan Yesus. Dikatakan, kalau burung pipit tidak seekor pun daripadanya dilupakan oleh Allah, otomatis setiap kita juga diingat oleh Tuhan. Percayalah saudara, berimanlah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Saat ini kalau saudara masih mengalami namanya kesulitan,
saya tetap percaya bahwa mujizat pertolongan Tuhan itu masih ada dan berlaku sampai detik ini. Saudara, kita ini lebih berharga. Saudara tahu kalau barang itu lebih berharga dari yang lainnya, itu pasti dilindungi. Kalau barang itu lebih berharga daripada yang lain, pasti disembunyikan. Kalau ada orang-orang yang berusaha mencurinya atau mengambilnya. Kalau ada orang-orang yang ingin merebutnya, pasti dilindungi. Karena lebih berharga. Saudara, hidup kita ini lebih berharga daripada yang lain-lainnya, ciptaan Tuhan yang lainnya. Saudara, hidup saya dan saudara lebih berharga di mata Tuhan. Dan saya percaya tidak akan pernah dilupakan dan tidak akan pernah dibiarkan. Saudara sekalian, biarlah hari ini kita sadar, kalau saudara mulai lupakan perkataan-perkataan Tuhan yang lainnya, tidak hanya yang saya katakan hari ini, yang saya sampaikan, tetapi ada perkataan-perkataan firman Tuhan yang lainnya, ada isi hati Tuhan yang lainnya yang perlu saudara dengar tentang masalah kehidupan saudara, tentang masalah keluarga saudara, tentang usaha pekerjaan saudara, tentang hubungan-hubungan saudara dengan orang lain, dengan sanak famili, dengan relasi. Ada firman-firman Tuhan yang lain, ada perkataan-perkataan Tuhan yang lainnya yang perlu kita dengar dan kita lakukan. Saudara, biarlah firman Tuhan yang sederhana ini akan meneguhkan setiap kita, menguatkan kita. Di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5 dan 6 sebagai ayat yang terakhir, saudara. Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, saudara lihat, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Saudara, ini jaminan Tuhan yang luar biasa. Tuhan sudah menasihati kita, jangan sampai kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Seringkali kita jatuh, saudara, karena kita nggak bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kita ingin lebih di luar batas kemampuan kita, di luar batas kewenangan kita. Kita mau lebih di luar wewenang dan tanggung jawab kita. Saudara, para Tuhan sudah ngomong, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudara, saya percaya Tuhan itu selalu memberi cukup untuk kita menikmatinya. Namun seringkali, saudara, kita menjadi orang-orang yang rakus, orang-orang yang gelojoh, membuat kita banyak jatuh di dalam dosa, membuat kita jatuh di dalam hutang piutang, membuat kita hancur oleh karena menuruti hawa nafsu daging kita yang ingin hidup berpoya-poya melampaui batas kemampuan dan pendapatan kita. Tetapi Tuhan sudah mengajar kepada kita, cukupkanlah dirimu. Karena Allah telah berfirman, saudara. Tuhan sudah berbicara, Tuhan ngomong kepada kita umatnya, anak-anaknya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan melupakan engkau. Saudara sekalian, luar biasa, ya. Tuhan tidak membiarkan dan tidak meninggalkan kita.
Kalau dia tidak membiarkan, berarti dia peduli dengan kita. Dia perhatian dengan kita. Dia sangat care dengan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun, saudara. Dan memang terus Allah mengawasi kita, meneliti hidup kita. Saudara, sebenarnya tidak ada alasan, saudara, untuk kita takut dan khawatir menghadapi hidup ini. Karena inilah perkataan Tuhan. Seperti judul yang saya sampaikan kepada saudara. Dikatakan, di masa yang sulit ingatlah firman Tuhan. Di masa yang sulit ingatlah perkataan Tuhan. Perkataan berupa janji Tuhan. Perkataan itu berupa pertolongan untuk kita. Tuntunan Tuhan, arah Tuhan yang luar biasa kepada setiap kita. Kalau dia tidak meninggalkan kita, saudara, berarti dia selalu bersama-sama dengan kita. Karena dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Di dalam bahasa Jawa, Allah yang manunggil, artinya dia bersama-sama dengan saya dan saudara. Dia tidak pernah keluar dari hidup kita. Tetapi seringkali kita tidak merasakan kehadiran Tuhan. Seringkali kita melepaskan diri dari Tuhan. Membuat kita sendirian, membuat kita galau, membuat kita susah oleh karena kita jauh dari Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara dan saya yang berusaha menjauhkan Tuhan. Menjauhi Tuhan. Saudara, itu bukan salah Tuhan. Tetapi salah setiap pribadi, lepas pribadi yang meninggalkan Tuhan. Saudara, yang Tuhan inginkan, saudara, kita ingat akan perkataannya. Ingat akan suaranya, bimbingannya, tegurannya, nasihatnya kepada setiap kita. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, saudara, kita dengan yakin bisa berkata, Tuhan adalah penolongku. Saudara, aku tidak akan takut. Yesus itu dikatakan dia juru selamat. Kalau dia juru selamat berarti dia siap menyelamatkan kita di dalam segala keadaan yang sedang kita gumulkan. Menyelamatkan kita dalam keadaan kesulitan, menyelamatkan kita dalam keadaan dalam mengalami pencobaan dan tantangan kehidupan. Dia juru selamat. Saudara, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Biarlah pengakuan ini, saudara, menjadi pengakuan saudara dan saya. Bahwa Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Saudara, yang namanya penolong, itu bisa menolong kita di dalam setiap waktu dan saat. Saudara, kalau pertolongan manusia bisa terlambat, pertolongan dari manusia bisa terbatas, pertolongan dari saudara, sanak famili, sahabat, teman bisa terbatas, kemampuannya terbatas, kebisaannya terbatas, kesanggupannya terbatas. Tetapi yang ini, Tuhan kemampuannya tidak terbatas, kesanggupannya tidak terbatas, kekuatannya tidak terbatas. Oleh sebab itu, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, siapa yang bisa melawan kita kalau Tuhan bersama-sama dengan kita? Kalau Tuhan tidak membiarkan dan tidak meninggalkan kita, artinya dia bersama dengan kita. Siapa manusia yang bisa menjatuhkan kita? Seperti dikatakan dalam burung pipit, tidak akan jatuh ke bumi tanpa kehendak Tuhan. Saudara dan saya percaya Tuhan tidak menghendaki kita mati sia-sia, kita hancur, kita merana, kita menghadapi kesulitan. Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang menikmati kasih setia dan anugerahnya luar biasa selama-lamanya. Oleh sebab itu, saudara sekalian, sore hari ini mari kita pegang janji Tuhan. Di masa yang sulit ingatlah perkataan Tuhan.
Di masa yang sulit ingatlah apa yang Tuhan katakan kepada setiap kita, orang yang percaya. Kepada setiap kita umat pilihannya. Kepada setiap kita biji mata Tuhan. Saudara, kita adalah biji mata Tuhan, umat kesayangannya. Saudara sekalian, sekali lagi saya ingin membacakan di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5 dan 6 ini. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin aku dapat berkata. Kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, dan manusia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kehendak Tuhan. Manusia tidak akan sanggup menjatuhkan kita karena kita berada dalam proteksi Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan dan penjagaan Tuhan. Sekarang bagaimana sikap saudara terhadap apa yang Tuhan katakan sore hari ini? Bagaimana tanggap dan respon saudara menanggapi firman Tuhan pada sore hari ini? Apakah saudara masih takut, khawatir dan cemas menghadapi hidup ini? Saudara, sekali lagi mari kita baca firman Tuhan ini. Ingatkan firman Tuhan ini saudara. Bacalah firman Tuhan ini, bacalah perkataan Tuhan ini. Janji Tuhan dan renungkan. Kemudian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya pastikan kita akan mengalami kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Tidak hanya mengalami, tapi kita menikmati kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Di tengah-tengah masa yang sulit, di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah kesusahan yang kita alami. Dia tidak pernah tinggal diam. Dia akan menolong kita sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Aku tidak akan takut. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau meneguhkan Tuhan firman-Mu pada saat sore hari ini. Biarlah umat-Mu yang mengalami masa-masa yang sulit, mengalami penderitaan apapun yang mereka sedang alami, mengalami pencobaan-pencobaan, tantangan kehidupan. Tuhan, tolonglah ya Bapa. Kami tidak mengetahui apa yang mereka sedang alami. Masa yang sulit apa yang mereka sedang alami saat ini Tuhan. Tetapi Engkau sudah berfirman bahwa Engkau sekali-kali tidak pernah membiarkan dan tidak pernah melupakan kami. Engkau menjamin kehidupan kami Tuhan. Dan kami dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Biarlah itu menjadi bagian dalam kehidupan kami semua umat-Mu Tuhan, yang mendengar isi hati-Mu, mendengar firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu Tuhan pada sore hari ini kepada seluruh umat-Mu Tuhan. Biarlah kemenangan demi kemenangan, mujizat demi mujizat, perkara yang ajaib, perkara yang ilahi terus mewarnai kehidupan umat-Mu dimanapun mereka berada dan tinggal. Saudaraku, kami lepaskan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang menolong dan menopang kehidupan kita semua, yang berusaha terus menolong, memampukan kita menghadapi setiap kesulitan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.